Kita tidak mungkin untuk hidup sendirian, tapi kita membutuhkan makhluk-makhluk lain, pendamping-pendamping lain untuk bersama-sama memakmurkan alam dunia yang sedemikian luas ini. Minta kalian dari satu jenis laki-laki yaitu Nabi Adam, wa unsa, dan dari satu jenis perempuan yaitu Siti Hawa. Wa ja'alnakum syu'uban, lalu kami jadikan berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku, lita'arafu, tujuannya untuk saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Straightnya, esensinya ternyata ada di akhir. Kita diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Yang dilihat bukan tinggi semampai, yang dilihat bukan tinggi ilmu, tetapi yang dilihat oleh Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Hari ini ada orang yang membangga-banggakan Jazirah Arab, tapi ternyata Arab terpecah menjadi puluhan negara. Hari ini ada yang membangga-banggakan Eropa, tetapi Eropa hari ini terpecah menjadi puluhan negara. Ada yang membangga-banggakan negeri-negeri lain, tetapi sebetulnya kita harus bangga dengan negeri kita sendiri, yaitu Indonesia. Indonesia adalah terbentuk dari berbagai macam kerajaan yang bersatu padu membentuk sebuah negara kesatuan Republik Indonesia, yang di dalamnya ternyata ada intervensi campur tangan para ulama. Mereka berkorban bukan atas nama ras, bukan atas nama suku, bukan atas nama keilmuan, bukan atas nama agama, tapi bersatu padu dalam satu Bhinneka Tunggal Ika. Itulah negara kesatuan Republik Indonesia. Jika hari ini ada orang yang sering menggembor-gemborkan bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja, ketahuilah, paham manapun tidak bisa menyelesaikan apa yang seharusnya dilakukan di Indonesia. Ada yang membawa paham dari luar bahwa Indonesia selesai dengan Ikhwanul Muslimin, tetapi ternyata negara pencetus Ikhwanul Muslimin, ternyata pencetusnya Muhammad Al-Mursi, ternyata dihukum gantung. Ada yang menyatakan bahwa kita harus berkiblat kepada Palestina. Apa yang disampaikan oleh salah seorang para modernisasi Islam pada zaman dahulu, tetapi saat ini ternyata Palestina belum sepenuhnya merdeka. Hadirin rahimakumullah, Indonesia adalah negara kesatuan yang di dalamnya ternyata ada satu keinginan, ada satu kehebatan, dan ini dibentuk oleh para alim ulama. Berkorban demi bangsa, berkorban demi negara, itulah hakikatnya demi ketakwaan. Hadirin rahimakumullah, kalau saya boleh simpulkan, maka hikmah Idul Adha memiliki 5 poin. Yang pertama, hikmah Idul Adha adalah meneladani keluarga Ibrahim, Hajar, dan Ismail. Makanya ketika orang berkurban, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Ternyata ini masih berintegrasi dengan kalimat tadi di Quran surah Al-Hujurat. Yang dilihat bukan daging, yang dilihat bukan tetesan darah, tetapi semuanya adalah ketakwaan. Meskipun kau mengorbankan sapi limusin yang harganya ratusan juta, tapi bukan atas nama ketakwaan, itu semuanya sia-sia. Meskipun kau sering berpola-antik datang ke Mekah untuk haji dan umroh, tapi bukan atas nama ketakwaan, maka hakikatnya itu tidak bernilai apa-apa di hadapan Allah. Maka camkan hari ini kita melaksanakan Idul Adha, Idul Kurban. Kalau orang Jawa nyebut dengan istilah raya agung, hari raya dan yang agung, karena di dalamnya begitu ekonomi dikeluarkan, pikiran, moral, materi dikeluarkan hanya demi meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diteladani dari keluarga Ibrahim, yaitu pendidikan agama yang paling utama. Mungkin hari ini ada orang tua dukdek saling berkompetisi untuk memasukkan anak-anaknya ke perguruan tinggi ternama, ke sekolah-sekolah negeri ternama, dengan IPK yang memuaskan, dengan IPK yang di atas rata-rata, mereka bangga. Tetapi semua itu tidak artinya kalau anak-anak tersebut yang kita masukkan ke sekolah-sekolah tidak ada berhasil dalam hal adab dan akhlak. Karena sejatinya pendidikan yang berhasil bukan dilihat dari seberapa nilai IPK, bukan dilihat dari nilai ijazah, tapi pendidikan yang berhasil adalah adab dan akhlak. Percuma kau punya
punya nilai, percuma kau punya IPK cum laude. Tapi kalau kau kepada ibumu, secara sosialmu, kepada guru-gurumu, kepada kerabatmu, kepada tetanggamu, kepada jamaahmu, kau tidak punya akhlak dan tidak punya adab. Islam itu sangat menghargai pendidikan. Makanya ketika turun ayat Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika engkau membaca ada kalimat bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Dan oleh karena itu, kalau orang sering dijejelok, kalau orang sering dimasukkan di dalam kepalanya, otaknya saja, maka lihatlah banyak orang-orang bergede bulu, banyak orang-orang yang sombong, besar kepala. Kalau dimasukkan cuma hatinya saja, banyak orang yang baperan, banyak orang yang terasa. Tapi Islam di tengah-tengah wasatun, kepala otaknya harus dirasuki dengan ilmu-ilmu, maka hatinya dirasuki dengan keimanan, maka sejatilah dialah orang-orang yang bertakwa. Apa sih pengorbanan keluarga Ibrahim? Pertama, Ibrahim adalah korban keyakinan. Bagaimana dia harus meninggalkan seorang istri kedua yang bernama Siti Hajar di sebuah daerah yang sangat tandus, air pun tidak ada, tetangga tidak ada, hanya satu orang. Maka ketika Hajar bertanya kepada suaminya Ibrahim, apakah ini perintah Tuhanku? Maka ketika itu Ibrahim menjawab, ya, ini adalah perintah Tuhanku. Maka karena itu, kalau itu adalah perintah dari Tuhanku, maka aku beriman dan aku taat kepada engkau. Maka pengorbanan harus meninggalkan seorang istri, harus meninggalkan seorang anak. Tapi ada yang unik, meskipun berjarak ratusan kilometer, Ibrahim mendidik anaknya, bahkan ketemunya berjarak, tapi begitu indah. Dialah Nabi Ismail alaihi salam. Ternyata diabadikan di dalam Al-Quran. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Maka ingatlah ketika Ibrahim sedang memperbaiki, merenovasi, meninggikan bangunan-bangunan Ka'bah, maka muncullah anaknya wa Ismail. Maka apa yang dikatakan Ismail, Bapak, kiranya apa yang mesti saya bantu dari pekerjaan Bapak. Ibrahim sedang meninggikan Ka'bah. Ka'bah tersebut itu pernah tergerus oleh banjir ketika zaman Nabi Nuh. Bahkan Hajar Aswad pun disimpan di tempat semestinya. Maka Ismail menawarkan bantuan. Padahal Ibrahim dan Ismail ini jarang bertemu, komunikasi pun jarang, tapi pendidikan begitu diperhatikan. Maka Ismail menawarkan bantuan. Maka Ismail membuat sebuah setengah lingkaran, tapi belum berbentuk sebuah bangunan. Itulah yang disebut dengan hijir. Hajar adalah batu, maka hijir bukan batu yang menyerupai setengah lingkaran. Maka sampai saat ini situs hijir dan situs itu adalah bentuk Ka'bah ternyata diabadikan oleh Allah. Tidak ada satu rumah ibadah yang menjadikan ibadah untuk melihatnya. Berduyun-duyun, berbondong-bondong jutaan manusia tumpah ruah, bukan karena dipaksa, tapi mengeluarkan materi dan morilnya hanya demi satu, memenuhi panggilan Allah dalam bentuk ibadah haji. Ini adalah keteladanan dari seorang ayah. Hingga hari ini masih ada ayat-ayat yang sekadar bisa berkembang biak menganati kepada istri-istrinya. Tolong camkan dan perhatikan. Sesibuk apakah sih? Apakah bisa kau sesibuk Nabi Ibrahim? Yang kekayaan Nabi Ibrahim itu katanya punya 12.000 binatang ternak. Yang katanya Ibrahim itu memiliki anjingnya saja 1.500. Setiap satu anjing itu pakai emas kira-kira 1 kilogram. Adakah hari ini yang memiliki binatang ternak 12.000? Adakah hari ini yang memiliki anjing 1.500? Adakah hari ini yang kesibukan melebihi Nabi Ibrahim? Adakah hari ini yang berdakwah 24 jam? Adakah hari ini ayah-ayah yang sering makan bersama dengan fakir miskin, setiap hari menyembelih seekor sapi? Adakah hari ini yang kesibukan melebihi daripada Nabi Ibrahim? Jika kau istri tidak 2, anak ternyata hanya 1, tetapi dengan kesibukanmu kau meninggalkan, kau begitu acuh kepada pendidikan anakmu, maka ingatlah anak-anakmu akan menjadi fitnah kelak di hadapan Allah. Maka sebelum ini menjadi fitnah ketika kelak di akhirat, maka putuslah mata rantai ini dengan cara mendidik kepada anak-anak dengan sebaik-baiknya.
Yang kedua, pengorbanan Siti Hajar. Apa sih pengorbanan Siti Hajar? Taat kepada suami. Ini kepada para ibu-ibu, kepada para istri-istri. Sepanjang suamiku taat kepada Allah, maka ikutilah perintah suamiku. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Janganlah kau taat kepada seorang makhluk jika dia makhluk hanya sekadar untuk bermaksiat, untuk selalu membangkang kepada perintah Allah. Suamiku adalah surga bagiku. Ketika suamiku akan tinggal di hadapan bapak-bapak sebagai walinya, maka seketika itu pula